Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 198. Bab 996. Bertemu Nalan Yanran lagi. Lebih dari selusin batu cahaya bulan dimasukkan ke dalam batang pohon di sekitar area kosong di dalam hutan. Cahaya yang mereka pancarkan menyebabkan area ini tampak cukup terang. Kabut tebal juga telah tersebar oleh pertempuran besar yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, tempat ini menjadi lebih terlihat. Ada 5 sosok di tanah kosong. 4 laki-laki dan 1 perempuan. Kekuatan mereka semua cukup hebat. Jelas, mereka bukanlah orang lemah. Terlebih lagi, aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh orang biasa. Kelima aura itu sama kuatnya. Salah satu dari 4 pria itu mengenakan pakaian kuning tua. Selain itu, ada bekas luka pisau di wajahnya. Dia saat ini sedang duduk di dahan pohon, bersandar di batang pohon. Tatapannya dengan malas menyapu tempat di bawah saat dia dengan lemah berkata, "Cepat!" 3 pria lainnya di tanah buru-buru menganggukkan kepala setelah mendengar orang ini berbicara. Ketiganya mengenakan jubah berwarna kuning dan mengenakan lencana serupa di dada mereka. Sepertinya mereka berasal dari faksi yang sama. Serahkan rubah putih psikis. Bukannya kita belum melakukan sesuatu seperti membunuh seorang wanita. Wanita itu memegang pedang panjang di tangannya. Pakaian hijau pucatnya membungkus sosok indahnya sampai ditampilkan dengan jelas. Sosoknya yang besar sangat menarik, dan rambut hitamnya, yang secara acak diikat oleh kain berwarna hijau, menjulur ke bokongnya yang indah. Penampilan muda dan cantiknya sudah tidak asing lagi. Sangat mengejutkan Nalan Yanran yang telah menemani Yun Yun meninggalkan kekaisaran Jiama saat itu. Beberapa tahun telah berlalu. Nalan Yanran saat ini tidak lagi memiliki kelembutan yang dia miliki saat itu, ketika dia pindah, dia akan memancarkan daya tarik dewasa yang memikat. Wanita muda yang dimanjakan saat itu benar-benar menjadi kecantikan hebat yang bisa membawa kehancuran ke kota dan kerajaan. Catatan, kecantikan yang ekstrim dikatakan dapat menyebabkan kehancuran kerajaan karena mereka cenderung dapat mengganggu penguasa dari melakukan hal yang benar atau dari bekerja. Ada rubah putih kecil yang cantik di bahu Nalan Yanran. Rubah putih ini memiliki bulu seputih salju yang sangat halus. Sekilas, seseorang akan merasa terlalu menyukainya untuk meletakkannya. Itu memiliki dampak mematikan bagi wanita. Pada saat ini, sepasang mata cerdas milik rubah putih ini sedang berkeliaran. Tampaknya niat membunuh, yang merembes dari tubuh pohon orang di seberang, telah menyebabkan bulu seputih salju menunjukkan tanda-tanda gemetar. Celoteh lembut keluar dari mulutnya. Nalan Yanran sepertinya merasakan ketakutan pada rubah putih kecil itu. Dia dengan lembut mengusap kepalanya sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Mata cantiknya dengan dingin menatap ketiga orang di seberangnya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjang saat aura pedang tajam perlahan melonjak keluar. 2 kata sedingin es juga keluar dengan lembut dari mulutnya. Bermimpilah. Hehe, sungguh kecantikan yang keras kepala. Namun, Anda sedikit terlalu keras kepala. Dengan kekuatan Do Huang bintang 5 Anda bisa melupakan melarikan diri dari tangan kami bertiga. Serahkan rubah putih dengan patuh. Kalau tidak, saya tidak akan keberatan menikmati seberapa banyak ekstasi yang akan diberikan oleh keindahan seperti itu. Seorang pria berpakaian kuning menatap Nalan Yanran dengan tatapan membakar. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya, dan matanya berisi tatapan cabul. Wajah cantik Nalan Yanran juga menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata tercela dari orang ini. Kekuatan 3 orang di seberangnya berada di sekitar kekuatan bintang Do Huang. Jika itu adalah 1 lawan 1, dia yakin bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Namun, jika ketiganya menyerang bersama, dia akan kesulitan memblokir mereka. Apalagi, ketiga orang ini milik faksi yang sama. Mereka berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Selama pertukaran sebelumnya, dia hampir menderita kerugian. Hal yang paling membuatnya tertekan adalah pria yang tadi duduk di pohon. Orang ini tidak menyerang sejak awal. Namun, Nalan Yanran merasakan tekanan samar saat menghadapinya dari sisi berlawanan. Jelas, kekuatan pihak lain jauh lebih kuat dari miliknya. Gerbang roh tanah memang tempat sampah diproduksi.
Ekspresi ketiga pria berpakaian kuning menjadi sedikit lebih dingin ketika mereka melihat bahwa Nalan Yanran telah mengidentifikasi faksi mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka juga dianggap sebagai elit dalam generasi muda dari Gerbang Roh Tanah. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Nona Feng, mereka masih memiliki reputasi. Jika mereka tidak membutuhkan rubah putih psikis untuk memimpin jalan ketika mereka memasuki pegunungan mata surga, mereka tidak akan menjadi musuh dengan Dou Huang Bintang 5 tanpa alasan. Namun, karena mereka sudah melakukannya, secara alami tidak ada cara untuk mengubah banyak hal. Ketiganya saling bertukar pandang. Segera, mereka mengangguk sedikit dan memutuskan untuk tidak terus terlibat dalam masalah ini. Tubuh mereka bergerak dan membentuk bentuk segitiga, mengelilingi Nalan Yanran. Dou Qi kuning tua yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Penjara gambar tanah. Tangan mereka bertiga dengan keras mendarat di tanah. Tanah berguncang dan tanah bergejolak dengan cepat. Fragmen batu ditembakkan. Dalam sekejap mata, sangkar yang terbentuk dari tanah pecah dari tanah dan menjebak Nalan Yanran di dalamnya. Nalan Yanran mengerutkan alisnya saat melihat ini. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya yang indah seperti gasing yang berputar dengan cepat. Aura pedang tajam melesat ke segala arah dan dengan kejam memotong sangkar, menyebabkan banyak garis potong muncul dengan cepat. Ketiga pria berpakaian kuning itu dengan keras membanting tangan mereka ke tanah ketika mereka melihat bahwa kandang itu dengan cepat runtuh di bawah tangan Nalan Yanran. 3 tombak berwarna kuning, tercipta dari lumpur, langsung melesat keluar dari tanah. Setelah itu, mereka dengan cepat ditangkap oleh mereka bertiga. Kaki mereka menginjak tanah saat mereka menembak ke arah Nalan Yanran di tengah. Nalan Yanran tidak berani meremehkan serangan gabungan dari 3 bintang 4 Dou Huang. Pedang panjang di tangannya dibungkus oleh aura pedang yang kuat karena dengan licik dan kejam menusuk dengan cara seperti kilat. Ci! Ci! Nalan Yanran juga menyadari taktik kelelahan yang diadopsi ketiganya. Namun, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Ketiga orang ini bekerja sama dengan sangat baik dan telah dengan tegas membatasi dia sejak awal. Ini menyebabkan dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk beristirahat. Jika ini diperpanjang, kekurangan Dou Qi akan mengakibatkan bagian dalam tubuhnya. Tang! 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 Pedang panjang itu menusuk 3 ujung tombak dengan cara seperti kilat. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi dingin saat aura pedang tajam tiba-tiba keluar. Bang! 3 tombak lumpur hancur saat terkena aura pedang. Namun, sebelum Nalan Yanran bisa terus menekan serangannya, tanah bergetar dan pilar lumpur tajam yang sangat besar ditembakkan, menyebabkan dia buru-buru mundur. Ketika tubuh Nalan Yanran mendarat, 3 orang di seberangnya membentuk tombak yang lebih panjang. Armor kuning tua juga muncul di tubuh mereka saat ini, menutupi mereka dengan perlindungan yang kuat. Metode Qi Afinitas dasar biasanya berspesialisasi dalam menjadi pertahanan yang tahan lama. Kamu layak menjadi Dou Huang Bintang 5 karena terlalu merepotkan untuk dihadapi. Namun, itu akan berakhir di sini. Dengan Dou Qi di tubuh Anda, kemungkinan Anda tidak akan bisa bertahan lama. Serahkan rubah putih psikis kepada kami dan kami akan melepaskanmu. Suara rendah dan dalam keluar dari armor kuning tua. Kamu bisa menggunakan kata-kata ini untuk mengelabui anak berusia 3 tahun. Nalan Yanran tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia bukan lagi wanita muda dari dulu. Pengalamannya di dataran tengah selama tahun-tahun ini juga memungkinkannya untuk memahami cukup banyak prinsip. Bodoh yang keras kepala. Anda sedang mencari kematian. Ketiganya menjadi tidak sabar saat melihat Nalan Yanran masih belum mau tunduk. Tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan dan 6 pilar cahaya Dou Qi berwarna kuning ditembakkan. Segera, mereka berubah menjadi bentuk segitiga dengan cahaya yang melingkari. Semangat tanah, keterampilan meleleh bumi. Ketiga orang itu berteriak dengan tajam. Dou Qi yang berwarna kuning tua dengan cepat diaglomerasi di depan salah satu dari mereka. Dou Qi yang kuat itu, yang telah mengumpulkan kekuatan mereka bertiga, bahkan menyebabkan Nalan Yanran mengubah ekspresinya. Ketika teriakan itu terdengar, Dou Qi yang berwarna kuning tua dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, itu berubah menjadi naga bumi yang ganas. Itu meraung dan berubah menjadi sinar cahaya dengan keras. Akhirnya, tembakan lurus ke arah Nalan Yanran.
Sebuah selokan yang dalam muncul di tanah kosong tempat ia melewatinya, tampak seperti banteng yang sedang membajak ladang. Keterampilan melelehkan bumi dari gerbang roh tanah ini memang memiliki beberapa keunikan. Pria di cabang pohon melirik naga bumi di depannya dan dengan lembut berkata. Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat naga bumi yang dengan ganas menembaki. Tangannya melemparkan rubah putih kecil di bahunya ke samping, dan douki berwarna hijau tua dengan cepat membentuk dinding angin di depannya. Bang! Naga bumi bertabrakan dengan dinding angin. Bilah angin tajam yang menyusun dinding memotong naga bumi hingga berulang kali bergetar. Namun, ini tidak berhasil menghentikan serangan naga bumi. Kedua belah pihak melanjutkan keadaan ini sejenak sebelum dinding angin meledak dengan keras. Nalan Yanran diturunkan ke naga bumi ketika dinding angin pecah. Itu segera meraung pada yang pertama saat mulutnya yang ganas menggigit kepala Nalan Yanran. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sedikit pucat ketika dia melihat naga bumi dari dekat. Dia baru saja akan menggunakan doukinya ketika dia terkejut menyadari bahwa tubuhnya telah terjalin oleh energi berwarna hitam yang tidak biasa. Bang! Angin tajam yang membentuk kepalan tangan melesat dari kabut tebal di jarak dekat tepat ketika naga bumi hendak menerkam ke Nalan Yanran. Itu segera menabrak naga bumi. Itu berguncang sebelum berubah menjadi titik cahaya yang pecah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Ini termasuk pria di cabang pohon. Dia mengarahkan matanya yang agak terkejut ke tempat di mana angin kepalan telah dipancarkan. Siapa ini? Saya Huang Tian dari gerbang roh tanah. Sobat, tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Pria berpakaian kuning itu menyapu pandangannya dengan hati-hati ke sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apa kau tidak takut membuang muka gerbang roh tanah dengan meminta begitu banyak pria menggertak seorang gadis? Tawa mengejek dipancarkan dari kabut tebal. Segera, langkah kaki lembut terdengar. Sesaat kemudian, sosok kurus muncul di depan mata semua orang. Nalan Yanran, yang masih dalam keadaan syok, mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari kabut tebal. Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat wajah itu. Tubuhnya langsung menegang. Seluruh pikirannya juga sepertinya terhenti pada saat ini. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut mengucapkan nama itu, yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya, dengan beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan. Xiao Yan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 997. Wang Chen. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat wajah cantik itu, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Suaranya menjadi jauh lebih lembut saat dia dengan lembut bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Masalah-masalah itu saat itu benar-benar lenyap saat sekte awan berkabut telah bubar. Xiao Yan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dia secara bertahap melupakan masalah itu. Ketika dia mengingatnya sekarang, dia hanya bisa menggambarkannya sebagai kesembronoan masa muda. Nalan Yanran juga sedikit terkejut dengan cara lembut Xiao Yan berbicara. Dia jarang melihat Xiao Yan berbicara dengannya dengan cara yang begitu tenang. Lagi pula, dia menyadari masalah dan bahaya apa yang terjadi pada pria sombong ini. Saya baik-baik saja terima kasih. Mata cantik Nalan Yanran berkedip sedikit saat dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab. Sepertinya teman ini benar-benar ingin bertingkah seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Ekspresi ketiga pria berpakaian kuning itu tenggelam ketika mereka melihat Xiao Yan mengabaikan mereka sejak awal. Orang yang menyebut dirinya Huang Tian sebelumnya menghadapinya dengan suara suram. Enyah. Xiao Yan tidak mengalihkan matanya sedikit pun saat dia berbicara dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran dan melirik energi berwarna hitam yang terjalin di sekitar tubuhnya. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara dingin yang lembut. Afinitas kegelapan douki benar-benar langka. Namun, Anda benar-benar meluncurkan serangan diam-diam meskipun kekuatan Anda. Ini benar-benar agak menghina. Xiao Yan meraih pergelangan tangan seputih salju Nalan Yanran setelah mengucapkan kata-kata itu. Gumpalan api hijau giok muncul di ujung jarinya sebelum ditembakkan dengan cara seperti kilat.
Di hadapan jari Xiao Yan yang cepat dikibaskan, energi berwarna hitam yang terjalin di sekitar tubuh Nalan Yanran tampak seperti salju yang bertemu api saat meleleh dengan cepat. Pria dengan pakaian kuning tua di cabang pohon menyipitkan matanya saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Ini terutama terjadi ketika dia melihatnya dengan mudah mengeluarkan energi berwarna hitam di tubuh Nalan Yanran, menyebabkan matanya tanpa sadar menyusut sedikit lagi. Saat energi berwarna hitam di tubuhnya perlahan menghilang, Nalan Yanran juga sekali lagi memulihkan kebebasannya dan dengan lembut membuka telapak tangannya. Melihat ini, Xiao Yan juga buru-buru melepaskan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah. Dia buru-buru berteriak. "Hati-hati!" Xiao Yan, yang menghadap Nalan Yanran, tersenyum. Dia segera membalikkan tubuhnya dan penguasa beratnya muncul di tangannya. Penguasa berat mengandung angin kencang saat diayunkan dengan keras. Retak. Penguasa hitam itu dengan keras menghancurkan 3 tombak panjang. Kekuatan yang kuat menghancurkan tombak panjang menjadi beberapa bagian. Melihat ini, kejutan muncul di hati Huang Tian dan 2 lainnya. Mereka membuang gagang tombak di tangan mereka dan dengan cepat menarik kembali. Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh menyapu mereka bertiga. Penguasa berat di tangannya dimasukkan ke dalam tanah. Kakinya menginjak tanah dan suara petir angin muncul. Tubuhnya juga menghilang secara aneh. Huang Tian dan 2 lainnya terkejut saat melihat Xiao Yan menghilang dengan cara yang aneh. Mereka baru saja akan berhasil memosisikan punggung mereka untuk saling berhadapan untuk melindungi diri mereka sendiri ketika sosok seperti hantu muncul di depan mereka. Angin tajam yang terbuat dari tinju tiba-tiba datang dan dengan kejam mendarat di baju besi di permukaan tubuh mereka. Bang! Tinju mendarat dengan keras pada mereka bertiga. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan mengalir keluar. Ketiganya seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka terbang mundur sebelum bertabrakan dengan beberapa pohon besar. Seteguk darah segar dimuntahkan dari setiap mulut mereka. Mengalahkan 3-4 bintang Dou Huang hanya dengan satu gerakan. Tangan Nalan Yanran tanpa sadar menutupi bibir merahnya saat melihat pemandangan ini. Segera, tatapannya dipenuhi dengan kerumitan saat melihat punggung kurus itu. Pria muda ini, yang pernah dia anggap sebagai sampah, telah berjalan di depannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memandangnya. Itu adalah kasusnya beberapa tahun yang lalu dan itu masih terjadi sekarang setelah beberapa tahun berlalu. Huang Tian dan 2 lainnya meringkuk di tanah seperti udang, mengerang. Baju besi di tubuh mereka telah hancur oleh satu pukulan dari Xiao Yan. Mereka tidak bisa mengerti kenapa mereka bahkan tidak bisa menahan pukulan dari bocah ini dengan kekuatan mereka. Sepertinya seseorang hampir tidak bisa menemukan orang bahkan di seluruh wilayah utara dataran tengah yang bisa melakukan ini. Orang di depan mereka, dari mana asalnya? Tepuk tangan. Tepuk tangan tiba-tiba datang dari cabang pohon di atas. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya perlahan berdiri. Tatapannya terfokus pada Xiao Yan saat ia mengungkapkan senyuman jelek. Tidak buruk, kamu dipanggil Xiao Yan. Bolehkah saya bertanya apakah orang yang memiliki konflik dengan paviliun petir angin adalah Anda? Xiao Yan melirik pria yang terluka itu sebelum menyempitkan matanya. Orang ini sangat kuat. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan ketiganya sebelumnya. Xiao Yan, hati-hati. Dia sangat kuat. Tangan Nalan Yanran dengan lembut memberi isyarat ke kabut tebal, dan sosok putih melintas dan muncul. Setelah itu, ia menerkam kepelukannya, berubah menjadi rubah putih yang lucu. Dia berbicara dengan suara khawatir sambil memeluk rubah putih ini. Mengapa mereka menyerang Anda? Xiao Yan mengangguk dan bertanya. Ada labirin alami di luar gunung mata surga. Jika seseorang yang tidak menyadarinya masuk, kemungkinan besar dia akan terjebak di dalamnya sampai gelombang energi selesai. Rubah putih psikis milikku ini kebal terhadap labirin. Seseorang akan berhasil keluar dari labirin jika mengikutinya. Mereka menyerang saya karena mereka ingin merebut rubah putih itu. Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap bulu lembut rubah putih saat dia menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada labirin di depan. Untungnya, dia tidak menerobos masuk secara acak. Jika tidak, bahkan dengan persepsi spiritualnya, kemungkinan dia akan terjebak untuk waktu yang lama.
Hal yang benar-benar tidak bisa dia buang sekarang adalah waktu. Saya tidak tertarik dengan rubah putih Anda. Saya tidak membutuhkan hal seperti itu. Namun, ketiga orang ini membutuhkannya. Pria dengan bekas luka pisau berbicara dengan acuh tak acuh. Aku memiliki persahabatan lama dengan seseorang dari gerbang roh dasar. Dia telah menginstruksikan saya untuk membawa orang-orang ini ke depan labirin sebelum kami pergi. Metode saya adalah rahasia faksi dan tidak dapat dibagikan dengan orang lain. Oleh karena itu, saya hanya dapat menemukan rubah putih psikis untuk memimpin mereka. Kami tidak akan menyerahkan rubah putih kepadamu. Silakan pergi. Xiao Yan tersenyum sedikit ke pria yang terluka itu saat dia berbicara. Aku, Wang Chen, bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diberangkatkan. Pria yang terluka itu membuka mulutnya dan menyeringai. Ada perasaan pekat yang samar di dalamnya. Wang Chen. Wang Chen dari pavilion musim semi kuning. Nalan Yanran tanpa sadar berseru ketika kata-kata itu terdengar. Wajah cantiknya juga sedikit berubah. Pavilion musim semi kuning. Xiao Yan juga kaget. Segera dia tersenyum. Dia telah bertemu orang-orang dari 3 dari 4 pavilion di sepanjang jalan, dan bertanya-tanya kapan dia akan bertemu seseorang dari apa yang disebut pavilion bintang jatuh. Xiao Yan, kenapa kita tidak menyerahkan rubah putih itu pada mereka? Wang Chen ini sangat haus darah. Apalagi dia sangat kuat. Kemungkinan dia sudah menjadi puncak kelas Dou Huang. Menurut rumor, dia pernah bertarung dengan beberapa iblis tua kelas Dou Zong dan tidak mati. Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan ragu-ragu. Dia tidak ingin menyeret Xiao Yan ke dalam kekacauan ini. Bagaimana kita melewati labirin tanpa rubah putih? Xiao Yan menoleh dan menatap Nalan Yanran. Dia tampaknya menyadari kekhawatirannya saat dia menyeringai dan berkata, "Tenang, serahkan dia padaku." Nalan Yanran tercengang saat melihat senyum pemuda itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan perasaan yang kuat dan aman. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan lembut. Kamu bisa melupakan rubah putih. Jika Anda menginginkannya, kami hanya perlu melihat apakah Anda memiliki kemampuan. Senyum di wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih redup. Tangannya perlahan meraih penguasa Xuan berat di sampingnya saat dia berbicara. Senyum di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa setiap kali dia tersenyum bahagia, adalah saat niat membunuh di dalam hatinya menjadi sangat padat. Saya telah bertemu dengan Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang belum lama ini dan bertukar pukulan dengannya. Dia mengatakan akan ada orang yang lebih menyenangkan untuk diajak bermain di belakang. Saya pikir dia sedang membicarakan Anda. Wang Chen perlahan menurunkan tangannya. Energi padat berwarna hitam dengan cepat bertahan di atasnya. Dia menatap Xiao Yan saat lidah merah cerahnya menjilat bibirnya. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba berubah gelap. Kalau begitu, izinkan saya untuk melihat apakah Anda bermain dengan menyenangkan seperti yang dia jelaskan. Tubuh Wang Chen tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang keluar setelah kata-katanya terdengar. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan. Tinjunya, yang ditutupi dengan energi hitam, membawa angin berdarah saat menghantam hati Xiao Yan tanpa gerakan mewah. Hati-hati! Nalan Yanran buru-buru mengingatkan saat melihat Wang Chen tiba-tiba menyerang. Bang! Sosok hitam melintas dan berdiri di depan Xiao Yan seperti perisai dengan cara seperti kilat. Tinju itu segera menghantamnya, mengeluarkan suara yang dalam. Tangan mengikis mayat. Tinjunya dengan cepat menyebar dan berubah menjadi semacam warna hitam gelap yang meresap. Anehnya melewati penguasa besar dan menuju tenggorokan Xiao Yan. Lintasan serangan Wang Chen agak aneh. Itu bergoyang di sekitar, tampak seperti boneka kayu yang tidak dikendalikan. Itu tidak tampak cepat, tapi itu menyebabkan seseorang memiliki perasaan aneh karena kesulitan menghindarinya. Tatapan Xiao Yan dengan saksama memperhatikan tangan hitam pekat, yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sesaat kemudian, matanya membeku. Api hijau giok melonjak ke tinjunya tanpa ragu-ragu sebelum dia mengeluarkan pukulan. Blaar! Tinju itu mengenai tangan hitam pekat dengan cara yang sangat akurat.
Api panas menyebabkan tangan Wang Chen mengeluarkan asap putih pekat. Dalam menghadapi api surgawi, sifat korosif dari afinitas kegelapan Wang Chen, Douki sama sekali tidak efektif. Tabrakan kuat itu menghasilkan gelombang udara yang kuat yang menyebar dengan keras. Itu menghantam pohon-pohon besar di dekatnya sampai batangnya patah. Dengan demikian, tanah menjadi berantakan total. Api surgawi? Pertukaran tinju berlanjut sesaat sebelum ekspresi Wang Chen berubah. Kakinya buru-buru ditarik ke belakang dan Douki di dalam tubuhnya melonjak. Segera, dia mengeluarkan gumpalan kecil api hijau giok dari telapak tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram saat melihat nyala api itu. Jari Xiao Yan menjentikkan penguasa Xuan berat, mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia melirik Wang Chen. Orang ini memang kuat. Namun, dia tidak terlalu menjadi ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Meskipun afinitas kegelapan Douki aneh dan tidak dapat diprediksi, itu sangat ditekan dalam menghadapi api surgawi. Jika mereka benar-benar bertarung, Xiao Yan yakin dia memiliki 70% untuk membunuh orang ini. Wang Chen tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin. Dia bahkan tidak melihat Huang Tian dan dua lainnya saat tubuhnya mundur dan memasuki kabut tebal. Sebuah suara perlahan keluar saat dia melakukannya. Tidak heran jika Tang Ying sangat memikirkanmu. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Saya akan menunggu Anda di panggung Gunung Surga dan melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk tiba di sana. Bab 998. Labirin. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tempat Wang Chen menghilang. Dia memang layak menjadi orang dari 4 paviliun. Tidak disangka kata-kata kejamnya sangat mirip dengan yang lain. Di belakang Xiao Yan, Nalan Yanran memandang Wang Chen yang dengan cepat mundur hanya setelah pertukaran singkat. Matanya yang cantik menunjukkan keterkejutan. Nama Wang Chen cukup terkenal. Orang hampir tidak bisa menemukan siapapun yang cocok untuknya di generasi yang sama. Apalagi orang ini haus darah dan kecanduan perkelahian. Selain itu, dia memiliki bakat pelatihan yang luar biasa dan kekuatannya tumbuh dengan sangat cepat. Dengan mengandalkan kekuatan Yellow Spring Pavilion, dia suka bertarung dengan beberapa ahli dari kelas Douzong. Orang lain, takut dengan kekuatan pavilion musim semi kuning, takut benar-benar membunuhnya. Karenanya, nama Wang Chen menjadi semakin terkenal seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, bahkan ada desas-desus tentang dia yang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Douzong. Tidak ada yang tahu apakah rumor ini nyata. Terlepas dari apakah itu nyata, kekuatan Wang Chen ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Namun, Nalan Yanran tidak menyangka bahwa setelah hanya satu pertukaran singkat, orang abnormal yang haus darah ini akan ditakuti oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyadari keterkejutan dalam hati Nalan Yanran saat ini. Tatapannya beralih ke Huang Tian dan dua orang lainnya yang tidak jauh darinya saat dia dengan acuh tak acuh bertanya. Mengapa kamu masih di sini? Mendengar ini, Huang Tian dan dua lainnya buru-buru berjuang untuk berdiri dan melarikan diri. Pengunduran diri Wang Chen telah menyebabkan mereka benar-benar kehilangan kepercayaan yang mereka miliki. Dengan bisa menakuti Wang Chen yang terkenal, kekuatan orang ini sudah jauh melebihi level yang bisa mereka lawan. Xiao Yan hanya menghembuskan napas dengan lembut setelah melihat Huang Tian dan dua lainnya melarikan diri dalam kesengsaraan. Dia berbalik dan menatap Nalan Yanran. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Suasananya segera menjadi sunyi yang memalukan. Nalan Yanran secara alami tidak mengatakan apa-apa di hadapan suasana yang tenang ini. Tangannya dengan lembut mengusap bulu halus rubah putih itu sambil menunduk. Huk, kamu, apakah kamu juga berencana untuk pergi ke kolam darah Gunung Surga? Keheningan berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan akhirnya terbatuk dan berinisiatif untuk berbicara, memecah keheningan saat dia melakukannya. Iya. Meskipun saya tahu bahwa sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan 1 dari 10 tempat dengan kekuatan saya, perjalanan ke sini dapat dianggap sebagai pelatihan. Nalan Yanran mengangguk sedikit dan menjawab dengan lembut. Xiao Yan menggosok tangannya dan tiba-tiba merasa sedikit terkekang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Kenapa kamu di sini sendirian? Tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk menggosok rubah putih itu berhenti.
Dia mengangkat matanya yang cantik untuk pertama kalinya, menatap Xiao Yan, dan berkata, "Guru sedang melakukan retret untuk berlatih. Oleh karena itu, saya keluar sendiri untuk mendapatkan pengalaman. Apakah kalian berdua baik-baik saja selama tahun-tahun ini?" Tatapan Xiao Yan melayang saat dia bertanya. Nalan Yanran tersenyum saat melihat ini. Dia dengan lembut bertanya, "Kamu ingin bertanya tentang guru, kan?" Tubuh Xiao Yan menjadi kaku tanpa disadari. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan bertanya, "Apakah dia baik-baik saja?" Mata Nalan Yanran meredup saat mendengar ini. Dia mengangguk dan menjawab, "Guru sangat baik." "Apakah dia juga di wilayah utara dataran tengah?" Xiao Yan bertanya sekali lagi. Suaranya menjadi sedikit panas. Adegan kesedihan dan pergumulan punggungnya saat mereka berpisah saat itu tiba-tiba muncul di benaknya. Terlepas dari siapa yang benar atau salah saat itu, Sekte Awan Berkabut akhirnya dihancurkan oleh tangan Xiao Yan. Menjadi pemimpin sekte dari Sekte Awan Berkabut, Yun Yun tidak bisa lepas dari permusuhan yang timbul dari penghancuran sekte dan pembunuhan gurunya. Namun, dia tidak bisa menyakiti Xiao Yan. Akhirnya, Yun Yun, yang tidak tahan menghadapi situasi, hanya bisa memilih untuk meninggalkan kekaisaran yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun, mengembara di negeri lain. Hati Xiao Yan merasakan sakit yang tidak diketahui saat dia memikirkannya. Yun Yun tidak salah sejak awal. Hal yang salah adalah posisi kedua belah pihak. Sejak awal, dialah yang paling terluka. Selain itu, dia telah menjelajahi negeri lain selama tahun-tahun ini. Meskipun dia cukup kuat, sepertinya dia, sebagai seorang wanita, pasti sangat menderita. Nalan Yanran memilih untuk tetap diam menghadapi pertanyaan Xiao Yan. Beberapa saat kemudian sebelum dia akhirnya berkata, "Guru menginstruksikan saya sebelum saya pergi bahwa saya tidak diizinkan memberitahu siapapun di mana dia saat ini, terutama Anda." Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera tertawa pahit. "Wanita ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Semuanya baik-baik saja jika dia baik-baik saja." Xiao Yan menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan emosi di dalam hatinya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata kepada Nalan Yanran, "Saya juga menuju ke kolam darah Gunung Surga. Jika Anda mau, Anda bisa mengikuti saya. Bukankah aku akan menjadi beban bagimu?" Mata Nalan Yanran berbinar sebelum dia bertanya dengan prihatin. "Saya benar-benar tidak terbiasa dengan pegunungan mata surga ini. Setidaknya, Anda tahu sesuatu tentang itu. Aku tidak akan bisa terlalu khawatir jika kamu ada." Xiao Yan merentangkan tangannya saat dia menjawab. "Baik." Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap rubah putih itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. "Tempat ini sudah dekat dengan Gunung Mata Surga. Sepertinya kita bisa mencapai kaki Gunung Mata Surga setelah beberapa saat. Ada labirin alami di sana. Namun, kami memiliki rubah putih psikis dan tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya." Dua sosok dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan yang tertutup kabut tebal saat suara wanita yang jernih dipancarkan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Memang lebih nyaman dengan seseorang yang memimpin jalan. Memasuki Gunung Mata Surga tidak berarti kita aman. Sebaliknya, itu bahkan lebih berbahaya karena seluruh pegunungan Mata Surga dikendalikan oleh suku binatang ajaib yang kuat. Mata Nalan Yanran meluncur saat dia melirik Xiao Yan, yang sedang mendengarkan dengan penuh perhatian di sisinya. Sikapnya yang menarik dipenuhi dengan daya pikat. Suku binatang ajaib? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan kaget dan dia segera mengerutkan kening. Suku binatang ajaib ini disebut suku tikus penelan emas. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah binatang ajaib peringkat 2-3 biasa, jumlah mereka sangat besar sehingga cukup menakutkan. Tentu saja, inti sebenarnya dari suku tikus menelan emas masih anggota yang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Mereka adalah pengendali sejati Gunung Mata Surga. Dikabarkan bahwa pemimpin suku-suku ini juga telah mencapai peringkat 7. Kekuatannya sebanding dengan bintang 6 elit Douzong. Nalan Yanran berbisik. Dengan suku binatang ajaib yang menempati Gunung Mata Surga, bagaimana orang bisa menikmati kolam darah Gunung Surga ini? Sepertinya hal unik seperti itu juga memiliki daya tarik yang besar pada binatang ajaib, bukan?
Xiao Yan bertanya dengan ragu. Hehehehe, mereka ingin mendominasinya. Namun, apa menurutmu faksi manusia lain akan setuju? Nalan Yanran menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia berkata, saat itu, pertempuran besar meletus di pegunungan mata surga ini karena masalah kolam darah gunung surga. Pada akhirnya, secara alami suku tikus penelan emas yang kalah. Mengapa mereka berani memonopoli kolam darah gunung surga? Meskipun mereka telah kalah, para ahli yang terlalu kuat tidak dapat memasuki pegunungan mata surga karena beberapa efek khusus dari medan. Karena faksi-faksi ini takut bahwa suku tikus penelan emas akan dengan kejam menyerang generasi muda mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Suku tikus penelan emas akan menempati 2 dari 10 tempat di kolam darah gunung surga. 8. Xiao Yan segera merajut alisnya saat mendengar ini. Tidak disangka, situasinya bahkan lebih suram dari yang dia duga. Tidak mudah menjadi salah satu dari 10 orang itu. Sekarang, 2 di antaranya sudah ditempati. Kesulitan kompetisi pun melonjak. Tidak ada pilihan. Suku tikus menelan emas memiliki keunggulan geografis. Sebenarnya, hati mereka sangat tidak senang. Di masa lalu, mereka dapat menempati ke-10 tempat. Sekarang, itu telah menyusut 5 kali. Nalan Yanran tertawa. Menurut kesepakatan, suku tikus penelan emas dapat menempatkan pos pemeriksaan di pegunungan mata surga dan memblokir mereka yang naik ke puncak. Mereka bisa melakukan apa yang mereka suka selama tidak mengancam nyawa orang-orang itu. Namun demikian, mereka harus mengumpulkan 8 ahli manusia. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menyinggung anggota suku tikus penelan emas begitu kita memasuki gunung mata surga. Ini karena mereka dapat memutuskan persyaratan yang memungkinkan orang untuk naik ke atas. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sangat serius menjelang akhir penjelasannya. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Tidak disangka ada begitu banyak masalah. Awalnya, dia berpikir bahwa siapapun yang mencapai puncak gunung terlebih dahulu akan dapat menikmati kolam darah gunung surga. Tanpa disadari, kabut di sekitar menjadi lebih redup saat mereka berdua sedang bercakap-cakap. Sesaat kemudian, deretan pohon yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hanya ada pintu pohon yang memungkinkan hanya 1 orang untuk melewati di antara pepohonan yang sangat besar. Di depan deretan pohon ini ada lebih dari 10 sosok manusia. Jelas, mereka semua adalah orang yang memiliki pemikiran tentang kolam darah gunung surga. 10 lebih orang berbalik dan melirik Xiao Yan saat melihat ada orang baru yang telah tiba. Segera, tatapan mereka memadat pada rubah putih kecil di pelukan Nalan Yanran. Rubah putih psikis? Banyak tangisan gembira terdengar. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke Nalan Yanran. Mereka yang berhenti di sini tidak mengetahui metode untuk memecahkan labirin. Kemunculan tiba-tiba dari rubah putih psikis segera menyulut hati mereka yang putus asa. Wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit setelah ditatap oleh begitu banyak tatapan panas. Dia memeluk rubah putih itu dan dengan lembut mundur selangkah. Ikuti aku. Tidak perlu takut. Xiao Yan samar-samar meyakinkannya. Segera, Dou Qi melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan bintang 9 Dou Huang melonjak keluar dari tubuhnya tanpa pengekangan apapun. Aura yang kuat segera menekan orang-orang yang akan membuat masalah. Kekuatan orang-orang ini sebagian besar berada di sekitar bintang 5 Dou Huang atau di bawahnya. Ada terlalu banyak celah jika dibandingkan dengan bintang 9 Dou Huang. Siapapun yang memasuki radius 10 meter dari kita akan dibunuh. Mata Xiao Yan dengan dingin dan perlahan menyapu sekelilingnya. Suara yang mengandung niat membunuh dipancarkan dengan lembut, menyebabkan wajah semua orang berubah. Mata mereka mulai mengerut. Kaki Xiao Yan perlahan berjalan di atas tanah yang dipenuhi dengan daun kuning yang lapuk. Suara lembut, "Sasa," telah menjadi satu-satunya suara di wilayah ini. Nalan Yanran mengikuti dari belakang Xiao Yan. Mata jahat di sekitarnya menyebabkan tangannya dipenuhi keringat dingin. Jika 10 lebih elit Dou Huang ini menyerang, kemungkinan bahkan Xiao Yan harus berlindung sementara. Suasana sekitarnya menjadi lebih tegang saat Xiao Yan dan Nalan Yanran mendekati pepohonan. Sedikit suara langkah kaki sepertinya telah menginjak hati semua orang, menyebabkan mereka merasakan nafas mereka tersendat. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat.
Dia melihat ke arah pepohonan, yang jaraknya kurang dari 10 meter darinya, dan baru saja akan menghela nafas lega saat matanya perlahan menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya. Pada saat yang sama, tangisan dingin yang buas tiba-tiba terdengar. Semuanya, mari kita serang bersama. Setelah kita merebut rubah putih itu, kita akan bisa mendapatkan bagian dari kolam darah gunung surga. Bab 999. Pembunuhan yang timbul dari seekor rubah putih. Suasana tegang pecah mengikuti teriakan buas. Perjuangan di mata cukup banyak orang digantikan oleh keserakahan yang pekat saat ini. Kolam darah gunung surga memiliki daya pikat yang sangat besar bagi mereka. Namun, jika mereka tidak memiliki rubah putih psikis untuk memimpin jalan, tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari labirin. Oleh karena itu, meskipun mereka dengan jelas tahu bahwa Xiao Yan kuat, mereka hanya bisa keluar semua dan mengambil risiko karena daya pikat dari kolam darah gunung surga. Bang! Keserakahan di mata semua orang baru saja muncul ketika suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul. Segera, semua orang terpana melihat sosok manusia yang pertama kali maju ke depan terbang kembali seperti layang-layang yang talinya telah dipotong. Akhirnya, sosok itu bertabrakan dengan keras dengan pohon yang sangat besar. Kekuatan yang kuat menyebabkan pohon besar itu membentuk beberapa retakan seukuran kepalan tangan. Pohon yang menjulang tinggi juga mulai goyah. Grup. Sosok manusia yang mendarat di tanah segera mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresinya seketika berubah pucat. Tatapannya mengandung sedikit keterkejutan dan kekejaman saat dia melihat ke tempat di mana Xiao Yan berada. Tidak ada yang berhasil melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam peristiwa sepersekian detik. Yang bisa mereka lihat hanyalah bahwa orang yang tidak beruntung, yang menjadi orang pertama yang memecah suasana tegang, mengalami serangan hebat saat dia mengambil langkah ke depan. Dari kelihatannya, orang yang menyerang jelas adalah pemuda yang tampak acuh tak acuh. Aku tidak akan menahannya lain kali. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut berhenti. Tatapannya menatap ke arah pintu pohon saat mulutnya perlahan mengeluarkan beberapa kata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Tenggorokan banyak orang berguling mendengar kata-kata ini. Keserakahan yang baru saja melonjak dari hati mereka juga sedikit memucat karena syok. Mereka saling memandang dan tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Jika dia diizinkan memasuki labirin, semua orang harus menunggu 3 tahun sebelum bisa mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Jika kami berhasil mengisi daya, kami mungkin masih memiliki kesempatan. Selama kita bisa memasuki kolam darah gunung surga, semuanya akan sepadan. Klan dan sekte tempat semua orang berada pasti akan berusaha keras untuk merawat kami. Perawatan kami akan jauh lebih baik dari sekarang. Hal besar apa yang bisa dicapai dengan menjadi begitu takut? Tangisan marah yang dipenuhi dengan hasutan sekali lagi terdengar sementara keserakahan di hati semua orang perlahan melemah. Mata Xiao yang telah berubah menjadi sangat gelap, dingin saat ini. Dia perlahan menoleh dan menatap orang yang telah berbicara. Secara mengejutkan masih orang yang tadi. Hati orang itu langsung kedinginan saat melihat Xiao Yan melihat ke atas. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, mundur beberapa langkah, dan menyapu pandangannya. Dia hanya mengeluarkan senyum gelap dan dingin ketika dia melihat keserakahan itu sekali lagi melonjak di mata semua orang. Namun, sebelum senyuman gelap dan dingin, yang muncul di wajahnya, dapat sepenuhnya terbentuk, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ini karena dia melihat sosok yang dengan cepat muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Wajah jahat Xiao Yan juga dengan cepat diperbesar di matanya. Mata orang itu, yang telah berbicara, menyempit saat melihat Xiao Yan muncul. Menjadi seorang Dou Huang, reaksinya cukup cepat. Kakinya menginjak tanah dan pilar batu tiba-tiba menonjol dari tanah. Pilar batu berada di depan kakinya, dan dengan dorongan, dia melesat ke belakang. Hati orang yang berbicara mendesah lega saat dia merasakan suara angin di samping telinganya. Dia dengan tegas berteriak. Apa yang ditunggu semua orang? Meskipun orang ini adalah Dou Huang Bintang 9, dia jelas bukan tandingan kita semua bersama-sama. Suaranya tiba-tiba terhenti, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Matanya menyipit saat dia perlahan menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat sebuah tangan, dipenuhi dengan api hijau giok, dengan kejam menembus bagian belakang hatinya seperti pisau tajam. Suhu nyala api yang tinggi mencegah tangan menyentuh setetes darah pun. Ekspresi Xiao Yan dingin setelah membunuh orang ini dengan satu serangan.
Dia bisa merasakan bahwa keserakahan di mata orang-orang di sekitar telah benar-benar diaduk. Nyala api di tangan Xiao Yan melonjak dan langsung membakar mayat orang ini menjadi abu. Tubuhnya bergerak dan sudah tiba di samping Nalan Yanran di saat berikutnya. Setelah meraihnya, dia menyerbu ke pintu pohon dengan cara seperti kilat. Ledakan! Ledakan! Jarak puluhan meter itu tidak jauh. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia menutupinya dalam sekejap mata. Tepat ketika tubuhnya hendak bergerak, tanah di sekitar pintu pohon seketika mulai bergetar. Lebih dari selusin pilar kayu tajam yang sangat besar, diaglomerasi dari Douki, terlepas dari tanah dan secara tidak sengaja menutup pintu pohon. Xiao Yan menyipitkan matanya dan memandangi pilar kayu yang menghalangi pintu pohon. Dia melambaikan lengan bajunya dan api hijau giok ditembakkan dengan cara seperti kilat. Itu dengan mudah menghancurkan semuanya. Saat dia berlari dengan cepat, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul. Bang! Bang! Xiao Yan baru saja menghancurkan pilar kayu saat tanah bergetar. Sejumlah paku batu yang tak terhitung jumlahnya secara eksplosif ditembakkan dari bawah kaki Xiao Yan. Hati-hati! Nalan Yanran buru-buru mengingatkannya saat melihat paku. Suaranya baru saja terdengar saat dia merasakan sesuatu yang menegang di sekitar pinggangnya yang halus. Setelah itu, tubuhnya terbang keluar, bergegas melewati daerah lonjakan batu dalam sekejap mata, dan mendarat di luar pintu pohon. Ci! Ci! Suara angin deras yang menusuk telinga tiba-tiba muncul ketika tubuhnya mendarat. Banyak pilar energi, yang berisi angin kencang, menabrak dengan kejam ke arah Xiao Yan dan Nalan Yanran. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia memegang penggaris berat itu dengan erat di tangannya dan mulai mengayunkannya. Lapisan demi lapisan gambar penggaris segera muncul dan membentuk pertahanan bayangan penggaris di depannya, yang bahkan tidak bisa dilewati angin. Bang-bang! Banyak serangan Douki mendarat di pertahanan bayangan penguasa, memancarkan gelombang demi gelombang ledakan yang jelas. Bayangan penggaris juga sangat berkurang, dan hampir menghilang ketika bayangan penggaris muncul. Mereka dikemas dengan cara yang sangat padat yang terbentuk tanpa henti. Pertahanan bayangan penguasa hitam gelap itu seperti penghalang melingkar hitam, menutupi Xiao Yan dan Nalan Yanran. Serangan ganas hanya bisa menyebabkan penghalang pertahanan sedikit bergetar. Tampilan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama dengan kekuatan Xiao Yan saat ini adalah sesuatu yang sulit dihancurkan oleh orang-orang ini. Selain itu, teknik pertahanan penguasa ini terus-menerus dan tidak takut dengan jumlah superior pihak lain. Hati semua orang tanpa sadar menjadi dingin ketika serangan Douki terakhir diblokir oleh bayangan penguasa hitam. Meskipun orang ini adalah Dou Huang Bintang 9, ada hampir 20 Dou Huang di pihak mereka, namun mereka tidak dapat mematahkan pertahanan pihak lain meskipun menyerang bersama. Bintang 9 Dou Huang mungkin kuat, tapi sepertinya cukup sulit untuk mencapai tahap seperti itu, bukan? Bayangan penggaris berwarna hitam perlahan menghilang. Segera, sosok pemuda yang membuat hati semua orang terasa dingin sekali lagi muncul. Sepasang mata hitam pekat, tanpa emosi perlahan terangkat. Siapapun yang melirik dengan mata ini akan merasakan perasaan dingin ditatap oleh ular berbisa. Masuk dulu. Xiao Yan memunggungi Nalan Yanran saat dia berkata dengan lembut. Nalan Yanran kaget saat mendengar ini. Dia dengan patuh mengangguk dan berkata, "Aku akan menunggumu di pintu masuk labirin. Jangan berjalan sembarangan setelah Anda masuk. Hati-hati." Xiao Yan memberi judul pada kepalanya. Melihat ini, Nalan Yanran memegang rubah putih, dengan hati-hati mundur ke tempat pintu pohon itu. Setelah itu, dia memasukinya di depan mata berapi-api semua orang. Penguasa berat di tangan Xiao Yan perlahan terangkat saat melihat Nalan Yanran masuk. Douki hijau giok yang kuat melonjak keluar dan segera dituangkan ke dalam penguasa yang berat. Setelah Douki dituangkan, warna hitam gelap dari penguasa Xuan berat dengan cepat berubah menjadi warna hijau giok. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah ketika mereka merasakan Douki yang kuat yang dipancarkan dari penguasa berat di tangan Xiao Yan. Beberapa dari mereka yang berhati-hati sebenarnya mulai mundur secara diam-diam. Baru sekarang mereka mengerti bahwa orang muda di depan mereka ini sebenarnya adalah orang yang kuat yang tidak kalah dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Wang Chen. Sudah terlambat untuk pergi sekarang.
Senyuman sedingin es muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan bahwa beberapa orang ingin mundur. Segera, dia memfokuskan matanya dan penguasa berat di tangannya tiba-tiba terpotong ke depan. Tsunami yang memecah api. Teriakan lembut terdengar di hatinya dan cahaya di wilayah ini tiba-tiba membumbung tinggi. Cahaya penguasa hijau giok, berukuran lebih dari 100 kaki, mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga, seperti naga yang telah lepas dari permukaan air. Itu ditembakkan dengan liar, menyebabkan seluruh tanah menjadi berantakan saat ini. Berbagai garis retakan juga mulai menyebar seperti gempa bumi. Kecepatan cahaya penguasa hijau giok itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu mendekati semua orang. Semua orang itu hanya bisa menggerakkan douki di dalam tubuh mereka karena terkejut saat mereka dengan cepat membentuk pertahanan douki di depan mereka. Bang 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 bang. Ledakan energi rendah dan dalam terdengar berulang kali di tanah kosong ini. Tangisan yang menyedihkan terdengar secara acak saat banyak sosok mendarat dengan keras di tanah. Tubuh mereka menggeseknya, membentuk banyak bekas luka panjang saat mereka melakukannya. Pohon-pohon besar yang tumbang di sepanjang jalan membuat area dalam radius 50 meter menjadi berantakan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dengan menampilkan tsunami pembelah api dengan seluruh kekuatannya, bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang tidak akan berani dengan mudah menerimanya dengan paksa. Kekuatan orang-orang ini tidak melebihi kekuatan Dou Huang bintang 5. Nasib mereka tentu saja akan sengsara. Cahaya penguasa perlahan tersebar dan tanah yang bergetar perlahan-lahan berhenti. Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan melirik banyak sosok manusia, yang telah mendarat 100 meter jauhnya. Erangan yang menyakitkan dan ketakutan bisa terdengar samar-samar. Orang-orang ini kemungkinan besar akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati kali ini. Xiao Yan menjabat tangannya dan penguasa berat itu ditempatkan di cincin penyimpanannya. Dia baru saja akan berbalik dan memasuki pintu pohon ketika tawa aneh tua tiba-tiba muncul di sampingnya. Hehe, anak kecil, kamu benar-benar kejam telah menghancurkan semua orang ini. Namun, apa kau berencana pergi begitu saja setelah mengubah tempat ini menjadi berantakan? Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Dia menoleh, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan penampilan yang agak rendah hati berdiri di cabang pohon di sampingnya. Pria itu menatapnya sambil tersenyum. Douzong. Mata Xiao Yan segera menyipit setelah mereka menyapu pria tua berjubah abu-abu itu. Orang ini muncul dengan cara yang sangat aneh. Bahkan dengan persepsi spiritual Xiao Yan, dia tidak dapat merasakannya. Selain itu, bukankah orang yang terlalu kuat tidak bisa memasuki pegunungan mata surga ini? Mengapa orang ini bisa? Bab 1000. Panggung Gunung Surga. Mata Xiao Yan menatap tajam ke pria tua yang tampak rendah hati, berpakaian abu-abu. Sesaat kemudian dia akhirnya tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan sopan bertanya. Tuan tua ini seharusnya adalah sesepuh dari suku tikus penelan emas, kan? Pegunungan mata surga memiliki efek menekan orang yang terlalu kuat untuk memasukinya, namun kekuatan lelaki tua di depannya ini telah melebihi batas ini. Sepertinya dia bukanlah seseorang dari dunia luar. Dalam hal ini, dia harus menjadi ahli lokal. Selain itu, seluruh gunung mata surga adalah wilayah suku tikus penelan emas. Sepertinya orang ini adalah seseorang dari suku tikus menelan emas. Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut saat mendengar ini. Dia melompat turun dari dahan pohon. Dia melihat Xiao Yan sekali sebelum tersenyum dan berkata, penglihatan anak kecil memang cukup bagus. Xiao Yan tersenyum. Setelah mengingat apa yang dikatakan Nalan Yanran kepadanya sebelumnya, Xiao Yan secara alami tidak akan mengatakan apapun untuk menyinggung anggota suku tikus penelan emas ini. Selain itu, orang ini cukup kuat dan kemungkinan besar memiliki posisi tinggi di klan. Sepertinya seseorang akan menderita dengan menyinggung perasaannya. Diri yang lebih muda ini adalah Xiao Yan. Saya telah sembrono mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Semoga tuan tua tidak akan menyalahkan saya. Xiao Yan tersenyum. Botol giok dengan cepat muncul di tangannya. Setelah itu, dia menyerahkannya. Ini adalah beberapa pil mendingki. Meskipun saya tahu bahwa hal-hal ini mungkin tidak berarti apa-apa di mata Pak Tua, mereka memiliki efek yang cukup besar ketika digunakan untuk memulihkan douki seseorang. Pil Ki Mending adalah pil obat tipe 5 yang dapat dibuang.
Itu memiliki efek memungkinkan Dou Huang atau Dou Song memulihkan Dou Qi mereka pada tingkat yang lebih cepat, dan dianggap sebagai pil obat yang dapat diperluas tingkat yang lebih tinggi. Orang tua berpakaian abu-abu itu terkejut saat melihat tindakan Xiaoyan ini. Namun, matanya yang menyipit langsung menjadi cerah saat mendengar nama Qi Mending. Pil obat bahkan lebih langka dari sudut pandang binatang ajaib karena hanya manusia yang memiliki alkemis. Meskipun beberapa binatang ajaib mampu memperbaiki pil obat dengan mengandalkan bakat mereka, jumlahnya terlalu sedikit. Pil Mending Qi ini mungkin bukan dari tingkat yang sangat tinggi, tetapi efeknya memulihkan Dou Qi seseorang dengan cepat menyebabkan lelaki tua berjubah abu-abu itu tertarik. Hehe, anak kecil, aku merasa kamu sangat enak dipandang saat pertama kali melihatmu. Pria tua berjubah abu-abu itu menjilat bibirnya dan tertawa. Setelah itu, dia tidak melakukan tindakan saat dia begitu saja menerima botol giok dari Xiaoyan. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Anak kecil tidak perlu khawatir. Saya juga akan membantu Anda membersihkan beberapa dari hal-hal yang merepotkan ini." Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah abu-abu dan dengan hormat berkata, "Kalau begitu, terima kasih Pak Tua. Aku yang dulu adalah Jingu. Jangan panggil aku apapun Pak Tua." Pria tua berpakaian abu-abu itu tertawa. Tatapannya berkeliaran di sekitar tubuh Xiaoyan sekali sebelum dia tiba-tiba berkata, "Anak kecil, kamu seorang alkemis, kan? Aroma seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa." Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Pihak lain jelas memiliki bakat khusus dalam hal indera penciuman. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. "Hehe, alkemis. Hal ini benar-benar terlalu langka." Sebuah cahaya aneh melintas di mata Jingu saat dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Kamu harus masuk dulu." Rubah putih psikis gadis kecil itu tidak memiliki masalah saat melewati labirin. Namun, masih ada cukup banyak penghalang jika Anda ingin berhasil mencapai kolam darah gunung surga. Tenang, saya yang lama bukanlah seseorang yang tidak akan bekerja setelah menerima sesuatu. Saya akan memberitahu yang lain untuk merawat Anda secara khusus. Hati Xiaoyan bersukacita saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak rugi dengan memberikan pil obat ini. Orang tua ini memang memiliki posisi yang cukup tinggi di suku tikus menelan emas. Karena Xiaoyan telah mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah menangkupkan tangannya ke Jingu, dia berbalik dan memasuki pintu pohon. Jingu tanpa sadar membelai janggutnya saat dia melihat Xiaoyan menghilang di balik pintu pohon. Ekspresinya adalah salah satu pemikiran yang dalam sementara dia dengan lembut bergumam. "Anak kecil ini juga seorang alkemis, tapi aku ingin tahu apakah dia telah mencapai persyaratan kita. Jika memungkinkan, kami dapat menyelamatkan cukup banyak masalah." Xiaoyan baru saja melangkah ke pintu pohon ketika area di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Pikirannya segera terasa agak pusing. Pada saat dia pulih, dia tertegun menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah diliputi oleh lapisan kabut tebal yang tidak dapat dihamburkan. Kepadatan kabut di tempat ini setidaknya 10 kali lebih padat dari kabut di pegunungan. Apalagi hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa bermasalah adalah kabut di tempat ini tidak bisa ditembus oleh kekuatan spiritual. Ketika disebarkan, tampaknya akan menemui hambatan besar, sehingga sulit untuk mencapai efek probing. Apakah ini yang disebut labirin? Ini memang merepotkan. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh menyapu matanya ke sekelilingnya saat dia berkata dengan lembut. Xiaoyan tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. Segera, suara lembut Nalan Yanran ditransmisikan dari sampingnya. "Tidak perlu panik. Ini aku." Lengan tegang Xiaoyan perlahan rileks. Tatapannya mengikuti arah dari mana suara itu berasal dan melirik. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun sentuhan yang ditransmisikan dari tangannya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Nalan Yanran ada di sampingnya. "Tidak perlu melihat. Labirin ini bisa menghalangi pandangan seseorang. Meskipun kami berdekatan, kami masih tidak dapat melihat tubuh pihak lain. Aku akan menarikmu bersamaku."
Dengan rubah putih psikis memimpin, seharusnya tidak terlalu sulit untuk keluar dari tempat ini. Suara Nalan Yanran perlahan ditransmisikan, menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Hatinya sedikit bersukacita. Beruntung dia bertemu Nalan Yanran di sepanjang jalan. Jika tidak, bahkan dia akan terjebak dalam labirin ini. Kabut tebal meresap ke dalam labirin sementara sentuhan lembut dari tangannya muncul seolah-olah seseorang sedang menyentuh batu giok kualitas terbaik. Perasaan yang indah dan lembut menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengannya. Ini menyebabkan hati Xiao Yan bergetar tanpa sadar. Namun, perasaan semacam ini dengan cepat ditekan oleh Xiao Yan saat itu muncul. Dia segera menundukkan kepalanya karena malu, dan membiarkan Nalan Yanran menariknya saat mereka perlahan maju. Kemajuan yang tenang ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum Xiao Yan merasakan bahwa kabut di sekitarnya tampaknya secara bertahap menjadi jauh lebih tipis. Kami akan meninggalkan labirin, di samping Xiao Yan, Nalan Yanran mengeluarkan suara lembut yang sepertinya telah menempatkan beban berat. Suara Nalan Yanran baru saja terdengar saat angin bertiup kencang. Kabut tebal di sekitarnya sangat berfluktuasi. Mereka dengan cepat mundur dan pemandangan sekitarnya perlahan muncul. Puncak gunung yang tampak sangat megah muncul di depan Xiao Yan dan Nalan Yanran. Pada saat ini, keduanya berada di dasar titik tengah. Tikus raksasa yang diselimuti rambut emas berulang kali mondar-mandir di kedua sisi jalan pegunungan yang agak curam. Ini pasti tikus menelan emas. Jangan merugikan mereka. Jika tidak, itu pasti akan membuat marah suku tikus menelan emas. Mata cantik Nalan Yanran melihat ke arah tikus besar berwarna emas saat dia mengucapkan sebuah pengingat. Iya. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Ayo pergi. Titik tengah adalah tempat panggung gunung surga berada. Setelah itu akan ada beberapa pos pemeriksaan yang ditempatkan suku tikus menelan emas. Hanya dengan berhasil melewati mereka seseorang akan dapat mencapai kolam darah gunung surga di atas. Nalan Yanran memeluk rubah putih itu sementara jarinya menunjuk ke tengah gunung saat dia tersenyum manis. Panggung gunung surga. Mata Xiao Yan menyipit saat mendengar ini. Tempat ini adalah Heaven Mountain Stage yang disebutkan Tang Ying. Selain itu, dia mengatakan bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di sana. Sepertinya dia berbicara tentang bekerja sama untuk melewati pos pemeriksaan. Sepertinya ada cukup banyak orang saat ini hadir di sana. Pos pemeriksaan yang biasanya dibuat oleh suku tikus burung walet emas cukup sulit. Meskipun mereka yang tiba di sini tidak lemah, cukup sulit jika seseorang ingin menerobos mereka. Nalan Yanran tertawa. Xiao Yan juga tersenyum. Ada panas membara di matanya saat dia berseri-seri. Kalau begitu, ayo pergi. Kita tidak boleh membiarkan orang lain menempati 8 tempat sebelum kita. Jari kaki Xiao Yan menekan tangga batu yang curam setelah kata-katanya terdengar. Seketika, tubuhnya menjelma menjadi bayangan hitam yang dengan sigap melesat ke tengah gunung. Nalan Yanran dengan cepat mengikuti di belakangnya. Bagian tengah gunung mata surga adalah platform yang sangat luas. Platform dibangun dari batu yang tertata rapi. Ada tangga batu yang mencapai puncak gunung mata surga di satu sisi peron. Namun, bagian depan tangga batu saat ini dijaga oleh beberapa tikus penelan emas bertubuh manusia. Ada hampir 20 sosok manusia berkumpul di peron jauh dari tangga batu. Mereka dibagi menjadi kelompok ukuran yang berbeda. Beberapa dari mereka sendirian, beberapa dari mereka bertiga sementara beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang lebih besar. Orang-orang ini tersebar di peron dan saling berbisik. Saat melakukannya, tatapan mereka akan berulang kali menyapu ke arah jalan curam yang menuju ke peron. Berdasarkan waktu, labirin akan segera ditutup. Setelah waktu habis dan labirin ditutup, inilah saatnya bagi mereka untuk mencoba menerobos pos pemeriksaan. Sosok yang penuh warna, yang sangat mencolok di kerumunan manusia dengan aura mulia seperti burung phoenix, dengan mudah menjadi salah satu karakter utama yang hadir. Wanita ini secara alami adalah Nona Feng dari Pavilion Petir Angin. Sementara dia secara acak bercakap-cakap dengan seseorang di sampingnya, mata cantik wanita berpakaian warna ini berulang kali menyapu ke arah tangga batu. Sudut mulutnya berisi ejekan samar. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia memang agak melebih-lebihkan orang itu.
Tidak disangka bahwa dia bahkan tidak dapat mencapai panggung gunung surga ini. Gong. Sekarang. Suara gong perlahan bergema di atas platform sementara sosok tua yang agak kecil perlahan berjalan keluar. Tatapannya menyapu tempat itu dengan acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara yang agak lemah. Waktu habis, biarkan upaya untuk menerobos pos pemeriksaan dimulai. Wanita berpakaian warna-warni itu benar-benar menarik pandangannya ketika dia mendengar orang ini membuka mulutnya. Tampaknya orang itu hanya mengandalkan roh yang kuat seperti yang dia harapkan. Namun, keuntungan itu sama sekali tidak ada di pegunungan mata surga ini. Suara angin kencang muncul saat tatapan semua orang bergeser. Segera, dua sosok melesat dari tangga batu seperti dua anak panah. Setelah itu, mereka terus mendarat di peron. Tawa yang sejuk dan ceria dipancarkan secara acak. Maaf, saya sudah sampai beberapa saat lagi. Mudah-mudahan, saya tidak mengganggu kelulusan pos pemeriksaan, bukan? Mata cantik dari wanita berpakaian warna-warni mengeras saat mendengar tawa ini. Dia perlahan menoleh dan menatap wajah muda yang tersenyum itu. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mendengus dingin dan memalingkan muka. Bersambung ke episode 199. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.